Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat, karunia serta pertolongannya kita masih dikasih anugerah. Selain iman dan Islam, kenikmatan yang paling besar juga kita dikasih kesehatan, keselamatan, juga kesempatan pagi ini untuk tetap menggali makna ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pada pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-77. Sebagai sinopsisnya, ayat ini menjelaskan peringatan keras terhadap orang-orang yang melanggar janji dan bersumpah palsu demi keuntungan duniawi. Keuntungan walaupun melimpah menurut mereka, tapi di dalam pandangan Allah tentu itu hanya sedikit sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun pahala di akhirat. Allah juga tidak akan melihat mereka, tidak akan menyapa mereka, dan juga tidak akan mensucikan diri mereka di hari kiamat. Serta mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ayat ini jelas memberi peringatan kepada kita bahwa janganlah sekali-kali kita mengingkari janji, juga mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Peringatan ini tentu merujuk kepada seluruh manusia untuk tidak menukar janji, ya, kesetiaan kepada Allah dengan nilai-nilai dunia yang bersifat sementara dan sangat sedikit atau murah nilainya. Lalu kita juga harus mengingat bahayanya sumpah palsu, ya, yakni mengharamkan praktek bersumpah dusta atau menggunakan nama Allah untuk menipu atau mengambil hak orang lain. Ancaman di hari kiamat tentu pelaku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tadi tidak akan diberi ampunan dan dijatuhkan bagi mereka azab yang pedih. Mari kita buka mushafnya, sepintas sudah ada gambaran seperti itu. Maknanya memang sudah nampak muhkam, gamblang. Tinggal kita merenungkan, apakah kita pernah mengalami hal tersebut. Segeralah mohon ampun kepada Allah. Mumpung waktu masih ada kesempatan untuk membenahi diri. Mohon ampunan kepada Allah dan diisi lembaran hidup. Mulai bismillah lagi dan terus berbuat kebajikan tampakkan sampai hari-hari yang akan kita lewati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Adapun terjemahannya, innalladzina yashtaruna biahdillahi, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan
atau memperjualbelikan janji Allah wa aimanihim dengan sumpah mereka samanan qalila dengan nilai yang sangat sedikit atau murah. Ulaika mereka itulah khalaqa tidak memperoleh bagian lahum yakni mereka untuk mereka fil akhirati di akhirat wala yukallimuhumullahu dan Allah tidak akan menegur, menyapa, berbicara dengan mereka. Wala yanzuru dan Allah juga tidak memerhatikan, tidak akan melihat mereka. Ya, ilahim rujuknya tentu kepada mereka. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Wal yuzakkihim dan Allah juga tidak akan menyucikan mereka. Walahum dan tetap bagi mereka adzabun alim. Adab yang sangat pedih. Ibnu Katsir rahimahumullah mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguh orang-orang yang menukar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan sifat-sifatnya kepada orang-orang banyak serta menjelaskan perkaranya dan menukar mereka itu dengan sumpah yang palsu. Ya, janjinya mereka itu tadi akan tetap tunduk patuh kepada Allah juga kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW yakni dari berbagai keyakinannya serta akhlaknya dan juga yang dibawanya yakni Al-Qur'anul Karim. Terlebih lagi dijelaskan kepada mereka dalam kitabnya masing-masing yakni sifat-sifat yang mulia Rasulullah SAW. Tapi mereka ternyata mengingkari janji tersebut. Maka Allah menjelaskan di sini ulaika la khalalahum fil akhirah. Mereka itu tidak akan mendapatkan bagian pahala sedikit pun di akhirat. Maksudnya tidak ada satu setitik pun pahala yang mendapatkan mereka kenikmatan atau dikasih keringan sedikit pun dari azab yang akan menimpa mereka kelak di akhirat. Nah, ini tentu ancaman keras bagi orang-orang yang berbuat seperti itu. Rujuknya ini tentu kepada ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Tapi secara umum tentu mengingatkan kita, janganlah sekali-kali kita menukar janji dengan sumpah demi kehidupan dunia. Mungkin antum sudah mengenal para pejabat ketika dilantik, bahkan Al-Quran di kepalanya. Ini satu kekeliruan besar. Tidak ada dalam syariat bersumpah dengan Al-Quran di kepala. Janjinya memang kita dengar, kita kenal semua betapa indahnya yang diucapkan mereka di hadapan Allah, di hadapan para pejabat lain juga yang melantiknya. Bahkan Al-Quran seakan-akan setelah dilantik tidak ada nilai sedikit pun. Satu kekeliruan besar memang yang dianggap di dalam syariat. Padahal sumpah yang bernilai di hadapan Allah cuma 3. Wa huruf bil qasami wa hiyal wa wal bawata. Sumpah yang bernilai di sisi Allah. Wallahi demi Allah. Tallahi demi engkau ya Allah. Tadi itu. Wallahi billahi dan dengan nama Allah. Tallahi dan atas engkau. Ini yang akan benar, itu pun jika dilakukan konsisten. Apa yang diucapkan tentu dilakukan sebagaimana kesepakatan itu. Tapi ternyata setelah dilantik, antum tahu kemana arahnya. Mereka hanya memperkaya diri, memuluskan orang-orang yang jahat, yang seirama dengan langkah mereka. Bagaimana menukar sumpahnya itu dengan kenikmatan dunia. Ya, posisi jabatan dengan gaji setinggi langit, dikasih fasilitas. Mungkin
melebihi orang-orang yang ya jerih payahnya tak mungkin bisa ditempuh dengan 100 tahun kekayaan mereka itu yang didapat. Padahal semudah itu mereka hanya satu gores pena. Ya, barang tambang, hutan yang di dalamnya di perut bumi berbagai dari Allah anugerah yang sangat luar biasa yang sejatinya itu milik semua seluruh masyarakat yang ada di alam ini. Semua dimanapun negeri itu dicanangkan untuk rakyat. Tapi kenyataannya mereka kemaruk, tamak, tak berpikir besok lusa akan mati atau dia berpikirnya akan menumpuk harta itu untuk 74 turunan. Bisa terjadi. Nah, jika hal semacam itu terjadi, tentu sudah masuk wilayah ini. Mereka maupun sholat, ya, maupun saum atau berangkat haji umroh berkali-kali tak bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Maka Allah tidak akan menyapa, menegur mereka. Maksudnya, ada satu riwayat hadis sahih yang menjelaskan kenikmatan yang sangat luar biasa kelak di kemudian hari. Selain surga yang memang tak bisa diungkapkan kata-kata, tak bisa digambarkan dengan imajinasi, kenikmatan bersua dengan Allah itulah kenikmatan yang sangat nikmat luar. Itu menurut hadis sahih. Sedangkan mereka jangankan bertemu, ya, dilihat pun enggak sama Allah, ditegur enggak, apalagi disucikan. Menurut para mufassirin, dilihat itu benar-benar tidak diperhatikan. Seperti kalau kita, maaf serbu maaf, ya, ada orang yang tidak begitu baik kepada kita di sekitar kita. Kita kadang-kadang untuk bertemu di jalan juga sudah nggak mau, males, ingin meludahi wajahnya karena kita tidak merasa bersalah. Itu seperti itu. Apalagi ini melecehkan janji kepada Allah, mengurai dosa-dosa maksiat yang sangat dimurkai Allah dan merugikan orang banyak. Hati-hati dalam bersumpah. Jangan sekali-kali sumpah itu dikaitkan untuk mengeruk kehidupan yang sesaat. Ini peringatan keras betul-betul. Juga di sini Allah yang menjelaskan tidak mensucikan tentu. Kita sudah mengerti, antum juga alhamdulillah sudah paham. Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali doa syirik. Tapi ini satu strip di bawah itu. Tentu siksanya dahsyat terus walaupun ada ujungnya kalau dia sebagai muslim. Siksanya dahsyat. Bahkan sudah dijelaskan di dalam ayat yang lain ketika mereka dibulak-balik di neraka, wajah mereka itu setelah hangus badalnahum ghairal julud. Allah akan mengganti kulit yang baru lagi. Gosong ganti lagi, gosong ganti. Liyadzuqu adzabal adzab, agar mereka merasakan azab itu. Nah, ini auzubillah min dzalik. Jangan sampai kita janji tidak ditepati. Belajar berusaha maksimal untuk menunaikan janji itu seberat apapun. Karena ini janji di hadapan Allah, apalagi sudah bersumpah, wajib ditunaikan. Kalau tidak, dosa sudah menanti. Tulisan yang dahsyat ada, kita terjerumus ke neraka yang paling ngeri, yakni sangat pedih. Itu peringatan dari Allah agar setiap muslim berhati-hati, waspada dalam berucap. Hati-hati, waspada dalam mencari ma'isyah. Jangan sampai terkontaminasi hal-hal yang tadinya halal Allah ridhoi untuk diberdayakan fisabilillah, ternyata terkontaminasi dengan sumpah yang palsu. Sumpah, kalau kita koreksi kepada diri, mari kita setiap hari sumpah kepada Allah berapa kali. Kepada Rasul juga kita bersumpah berapa kali. Kalau ditakdirkan kita sholat 5 waktu, berarti kepada Allah berjanji 5 kali, kepada Rasul 5 kali, ditambah sholat sunnah. Konsekuensinya apa? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad Rasulullah. Belum juga kita setelah wudu asyhadu an la ilaha, itu kan
mengucapkan itu, janji kepada Allah berulang berpuluh kali. Tapi kalau janji itu kita lepaskan sadar secara tidak langsung atau memang sengaja. Buktinya mana? Kalau seandainya kita janji kepada Allah batal. Kata Allah, "Wala taj'alu lillahi andada, la tusyrik billah." Lalu di sini dikatakan, "Yuti'illah wa rasulah." Janganlah kalian membuat tandingan kepada Allah, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalian harus taat kepada Allah juga kepada Rasul. Itu konsekuensinya. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban apapun, mau tidak mau harus ditunaikan. Walaupun kadarnya tentu berbeda, tergantung sampai sejauh mana kemampuan kita yang dianugerahkan Allah kepada. Tapi ingat, jangan sekali-kali kita membuat alasan sendiri, bikin hadis sahih sendiri dengan mengatakan, padahal Allah sudah menjelaskan dengan alasan yang dibuat-buat. Sebagai contoh, jika kita iman kepada Allah sepenuhnya, tentu tidak akan terkontaminasi yang disebutkan tadi, kesyirikan. Buat tandingan, mempercayai hal-hal yang dilarang, seperti tempat keramat, ya, benda-benda yang dipuja-puja, pusaka yang diagung-agungkan, memiliki power ini dan itu. Ini sudah. Dan sekarang memang sudah marak seperti itu. Bahkan memperturutkan hawa nafsu mereka itu satu kekeliruan besar. Bahkan masuk, kata Imam Syafi'i, itu syirik juga. Nah, jangan sekali. Kalau masih kita memperturutkan hawa nafsu, jelas berarti mempertuhankan hawa nafsu. Itu membuat tandingan dengan Allah. Akidah seperti itu hancurlah. Layak batana. Ya, pupuslah, lenyapkan semua amal-amal. Itu konsekuensi dari kita bersyahadat. Benar-benar bersaksi kepada Allah. Konsekuensinya harus benar-benar ditunaikan. Kewajiban jangan sekali-kali diabaikan. Ya, apalagi dilalaikan, apa disebut dilecehkan. Baik dari segi waktu, dari bacaan kalau sholat, gerakan, tergesa atau memang tumanina, khusyuk. Itu Allah yang menentukan. Khusyuk di sini tentang hati. Tapi khusyuk sebagaimana yang kita pahami adalah begitu mendengar adzan, ya tentu segera kita ke jamak ambil wudhu langsung. Bisa laki-laki ke masjid. Kalau tidak bisa di rumah kalau kesempatan darurat. Atau di tempat mana saja. Itu rukhsah kelonggaran dari Allah. Kalau kebetulan juga dianugerahi Allah harta, ada seruan dari Allah ibadah haji. Walaupun sekarang menunggu sekian lama dengan aturan-aturan yang memang seperti itulah, kita dipersulit. Untuk ibadah saja menunggu sekian puluh tahun. Tapi redolah kita. Prosesnya harus seperti itu. Coba belajar segera memasukkan untuk mendaftarkan diri. Walaupun ditakdirkan Allah dalam perjalanan tidak sampai, Allah sudah menuliskan kebaikan itu. Lalu jangan sekali-kali kita juga kalau ditakdirkan Allah berangkat sudah ibadah haji sesuai dengan syariat tuntunan, ya, yang sudah diajarkan tentu orang-orang yang membimbing kita di sana, bersyukur alhamdulillah. Tapi nanti kalau ditakdirkan Allah ada milik lagi, ya, ada keinginan hati, silahkan. Tapi jangan lupa, ingat, masih ada di antara saudara kita atau keluarga kita atau tetangga di balik kita. Alangkah baik dan bijaknya bila diberdayakan uang tersebut untuk kemaslahatan, mengangkat derajat mereka dari keterpurukan. Itu bernilai. Juga tentang umroh ada berulang kali, 2-3 kali. Silahkan kalau memang bisa memenuhi persyaratan tadi. Ada hadis Rasul menjelaskan, ya, jika seseorang kenyang perutnya, tapi di balik itu masih ada saudaranya yang kelaparan, tidak bernilai hidupnya.
Maka dari itu tentu mari kita berpikir benih, berpikir bijak. Jika ditakdirkan Allah memiliki kelimpahan harta, masih banyak masjid yang memerlukan bantuan, bantulah. Masih ada saudara kita yang memang betul membutuhkan dari segi apa aja, baik dari segi kehidupan sehari-hari atau untuk pendidikan anak-anaknya. Itu sungguh luar biasa jika jadi angkat bapak angkat, ibu angkat mereka. Ini orang yang betul-betul amilus salih. Vertikal kepada Allah, tidak terkontaminasi dengan syirik, jelas. Lalu secara horizontal menyayangi siapapun yang ada di bumi, terutama orang tua kita, kerabat kita, fuqara masakin, lalu pos-posnya diatur di dalam surat An-Nisa ayat 36 jelas bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana berbuat baik kepada sesama. Dijelaskan. Itu jangan dibatalkan beat kita kepada Allah. Lakukan semua itu semampu kita. Tapi dengan membuat alasan ini dan itu yang tidak bisa diterima syariat, rugi bagaimanapun. Ya, dengan alasan yang dibuat-buat. Aduh, sibuklah. Ya, ada kepentingan bisnis lah. Padahal itu sudah sama dengan melecehkan syariat itu sendiri. Bukan mengabaikan, apalagi berulang-ulang. Itu. Lain sesekali ditakdirkan Allah, itu ada rukhsah. Semacam jika dokter di saat setengah jam sebelum zuhur, misalkan ada pasien yang harus segera ditangani sepenuhnya akibat kecelakaan. Kemudian dalam praktek beliau, katakanlah mendengar azan seruan, dia masih juga membedah entah bagian mana yang harus dioperasi. Itu Allah Maha tahu tentang itu. Menolong sesama, apalagi muslim, anugerah luar biasa nilai. Tidak sampai ditinggalkan tentu. Ini alasan yang sahih. Tapi kalau kita berdagang di pasar, di toko, di mall, di mana, ya, langganan atau pembeli ngantri, hingga kita juga terlalaikan, terabaikan, dan sengaja dilupakan, bahkan tidak mau dengar, seakan-akan menutup telinga, dan ini rugi besar. Tidak bisa alasan, aduh kasihan nih langganan saya, jauh. Kalau nggak dilayani bakal itu tidak bisa masuk dalih dalam syariat. Itu jika kita betul-betul taat kepada Allah. Juga larangan-larangannya tentu semua sudah tahu apa yang dilarang Allah selain yang kita kenali. Maka perdalam di dalam Al-Qur'an itu apa saja yang dilegalkan, apa saja yang dilarang, yang diharamkan. Nah, inilah kehati-hatian kita di situ. Mengenal syariat, tentu kita akan lebih hati-hati. Manakala kita mendapatkan anugerah, tentu syukur kita akan penuh di hati. Rasa ikhlas, ridho apabila kebetulan kita ditakdirkan keberuntungan belum juga diperoleh. Ini akan menjadikan akhlak kita kemanapun melangkah. Baik ucapan tindakan, insya Allah Allah memberikan nilai, bahkan pertolongan. Orang dalam bersabar, dalam kondisi dan situasi apapun, tapi tetap aktif mendekatkan diri kepada Allah dan tawakal kepadanya. Inilah salah satu sifat orang yang mukmin. Anugerahnya luar biasa. Di sisi lain juga orang mukmin itu manakala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, entah mendengar dari masjid, dari majlis taklim, atau orang lagi belajar murotal, kita pun bisa dari genggaman mendengar, dengarkan, perhatikan kemana maksud dan tujuan. Jika kita memahami apa yang terdengar, ayat dari ayat berapa, surat apa, kemudian kita mengerti, disitulah nilainya. Di dalam surat Al-Anfal jelas, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sungguh orang-orang yang mukmin itu apabila mendengar nama Allah disebut, bergetarlah hati. Bergetar di sini tentu kau khasyah, takut sama Allah. Takut apapun yang telah dilakukannya. Ya. Tidak
tidak bernilai di sisi Allah. Takut apapun yang pernah dilakukannya ada rangkaian dosa-dosa. Takut ibadah hari ini tidak bernilai karena tidak berstandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah di sini kalau memang sudah berpikir ke situ, tentu kita akan belajar mau mengoreksi apakah ibadah hari ini selaras dengan syariat atau kebalikannya penuh di dalam ada kemurkaannya. Hati-hati di sini. Nah ini orang betul-betul konsekuen dengan sebut sumpahnya kepada Allah, itu bersyahadat harus seperti itu. Kepada Rasulullah SAW tentu mengimani Rasulullah SAW bukan hanya sebatas pujian, melantunkan sholawat terus-menerus di setiap waktu, di majelis, di setiap lain, di waktu tertentu. Bahkan untuk mendapatkan baca sholawat sekian, bakal anu, dimudahkan rezeki, disehatkan fisik. Dan itu yang gebiar sekarang, sholawat itu. Bahkan di dalam sholawat tibil qulub yang biasa dilantun di majelis, apa yang ada di dalam? Ada kesyirikan. Di sisi mana? Rasulullah dikasih predikat penyembuh badan. Ya, ini juga jangan sampai ini hak Allah. Maha penyembuh itu Allah. Obat apapun itu hanya media lantaran, tapi penyembuh itu koreksi di dalamnya. Ini yang paling syirik itu seperti itu. Ya, menjadikan seseorang, bahkan Rasulullah kalau ada sholawat tibil qulub itu mungkin bukan penciptanya saja, orang-orang yang melantunkannya mungkin ditegur keras. Bahkan di hadis lain, orang yang paling dahsyat di hari kiamat yakni orang yang melindungi bidah. Sekarang bukan melindungi lagi. Bahkan dulu pernah saya tinggal di satu kota, ya, bupatinya menganjurkan setiap maghrib membaca salawat tibil qulub. Karena masa-masa itu saat-saat pandemi. Sampai begitu. Alhamdulillah min dzalik. Dijadikan. Padahal salawat bikinan siapa itu? Manusia. Bahkan orang-orang, katakan orang suci yang tidak bersyariat kepada Quran dan Sunnah. Ini. Tapi kita senang melantunkannya. Di situ. Jangan sekali-kali. Juga di tempat yang lain. Semua maksud dan tujuan hanya Allah. Tapi di salawat lain ada maksud tujuan kepada Rasul ditujukan. Salat nariyah dengan risi bakal anu, koreksi baca lebih luasnya. Kalau saya bedah di sini nanti waktu akan habis karena ini dibatasi. Ya. Nah itu. Laju apalagi kita kalau memang ditakdirkan kita wajib beat kepada Rasul, konsekuensinya harus mau tidak mengikuti Rasul. Baik ucapan, tindakan, apalagi akidah dan ibadah. Ibadah kepada Rasul. Jangan sekali-kali terkontaminasi tahayul, khurafat, dan bid'ah. Ini beat kepada Rasul, kan tunduk taat kepada Allah dan Rasul. Tapi batal syahadat kita, baik secara langsung, tidak langsung. Secara langsung tadi melantunkan ayat-ayat yang memang aneh-aneh ciptaan manusia tapi diagungkan seperti syariat. Dan dia yakin suatu saat akan mendapatkan nilai seperti dalam syariat. Ini tidak indah. Maka koreksi hari ini. Apakah selama ini kita ibadah sudah selaras dengan syariat atau tidak? Bahkan di hadis lain ya sudah jelas. Tidak disebut orang beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata Rasul begitu. La yu'minu ahadukum hatta tabi hawa kulli majitu bi, itu ayatnya begitu. Hadis sahih gitu. Kemudian membuat alasan-alasan kita yang bisa dilegalkan oleh diri dan kawan kocok-kocoknya bertahan dalam kedzaliman, bertahan dalam dosa itu dihantam lagi dengan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Al Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu rajali illa al-ladal khasin. Hadis Bukhari Muslim. Siti Aisyah menjelaskan Rasul telah bersabda, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang-orang yang membangkang, mencari-cari alasan untuk pembenaran ucapannya. Itu. Dulu saya sebelum mengenal syariat, tak jauh berbeda dengan mereka. Tapi mengingat ayat ini, hadis dari Siti Aisyah kemudian tersimpan di memori, bergetar saya hati. Betapa bodohnya saya. Kenapa tidak mengikuti orang-orang yang membedah Al-Quran dan Sunnah? Saya dulu hanya lantunan,
kesana kemari hanya wasilah, datang ke kuburan, ke mbah-mbah, keliling Pulau Jawa lah katakanlah, ke mbah anu, ke sunan anu, hanya berbisik untuk kehidupan duniawi. Tidak ada untuk berdoa fokus di situ khusus. Yang ada hanya bisikan dalam kesedihan, keprihatinan, ingin meningkatkan kualitas hidup, maju dan macam. Itu dulu saya lakukan, tak jauh berbeda teman-teman juga mungkin dulu begitu. Ada yang sampai sekarang, antum mungkin mendengar, setiap waktu tertentu, beberapa bis keliling Jawa. Ya, karena disitulah ada sunan-sunan wali-wali yang diagungkan. Katakanlah, wali sangat. Betul kita puji mereka kepimpinannya luar biasa. Katakanlah, menyebarkan agama Islam. Kau bisa datang berdoa kepada Allah tentang ya jasanya, mohon ampunannya, dan juga disimpan dalam surga yang terbaik di sisinya. Itu sudah sampai doa kita. Tapi manakala keliling, tidak dilarang kalau mengingat kita akan kematian. Itu. Nah ini jadi ada kekeliruan, masih ada kiai predikatnya Gus yang menganjurkan keliling ke mbah-mbah, ke sunan-sunan untuk ini dan itu. Dengan persyaratan membawa ini dan itu lagi. Membawa air di botol lah, untuk mandinya, untuk segala macam. Mandi setelah di sana mungkin kuncennya memberikan, ya katakanlah dijiad kalau orang Sunda, dikasih parancah kalau orang Sunda. Saya ini sudah betul-betul menyimpang dari syariat, batal syahadatnya kalau memang begitu. Itu yang harus kita pahami. Jangan menukar janji kita dengan kehidupan sedikit. Kalau ditakdirkan Allah juga ada yang dikasih istijrat, disungkun oleh Allah bahasa Sundanya. Ditakdirkan setelah berbisik mungkin maju usaha segala posisinya naik, dia tambah keyakinan bahwa itulah satu dosa yang akan bertambah hingga ditunggu sampai kebinasaan, dan kelak di kemudian tak sedikit pun pahala yang akan didapat karena sudah lepas janjinya. Nah ini mengingatkan kita kepada seluruh umat. Jadi Allah begitu sayang, begitu cinta. Turun ayat ini luar biasa. Ya, maka dari itu tentu kita harus belajar berusaha maksimal untuk tetap konsisten dengan beat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama yang akan mendapatkan tentu azab murka Allah yang sangat-sangat dibenci Allah. Mereka itu tidak akan ditegur oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, juga tidak akan dibersihkan, disucikan mereka. Yakni dihisab dengan mudah, tidak ada hisab mudah. Kalau orang mukmin ada hisab mudah, hisab yasiro. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud hisab yasiro? Kitab mereka hambanya sudah terbuka di hadapannya. Tentu Allah, di hadapan Allah juga melihat di situ. Kata Allah, kamu melakukan ini dan itu di hari anu, tanggal anu, jam sekian, mungkin 9 menit, waktu pleng tahu. Hamba itu mengaku, iya benar ya Allah, saya melakukan dosa anu. Maka Allah sudah mengingatkan. Buka sekarang, lihat sekarang. Semua kesalahannya lepas. Yang ada hanya berbagai kebaikan. Itu hisab yasir. Yang paling rugi ya ini yang hisabnya sulit, kata Rasul. Ada yang satu sampai jeli ditanya, sampai tetek bengek istilah. Itulah dasarnya, yang beratnya. Mulai dari waktu, umur, segala ya, harta yang dicicipi, ilmu dan segala ditanya, termasuk keseharian, waktu dihabiskan umur, jasad sehat, semua inilah. Tapi ini enggak seperti itu, dilemparkan saja, tentu. Karena bukan percuma barangkali sudah menumpuk dosanya, meliputi bukit ya, setinggi langit atau sepenuh bumi karena melanggar aturan yang betul-betul. Nah, disebut tadi kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul mengatakan ada 3 kelompok manusia yang tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah ya di sini apa membersihkan, mensucikannya, juga tidak akan bicara di hari kiamat, tapi tetap mereka adab yang sangat pedih.
Lalu Abu Dhar bertanya, "Qultu ya Rasulullah," saya bertanya kepada Rasulullah, kata Abu Dhar begitu. Ya. Huwa itu. Siapa mereka itu? Ya. Siapa mereka itu yang dimaksud 3 kelompok itu? Lalu Rasul menjawab, "Khaju wa khasiru." Sampai 3 kali mengajak. 3 kali. Alangkah ya kecewanya. Alangkah meruginya mereka. Sampai 3 kali. Mereka kecewa. Mereka merugi, kata Rasul. Lalu Rasul mengatakan di sini, ya, siapa yang dimaksud itu? 1, al-musbil. Mereka yang suka memanjangkan kainnya sampai ke tanah. Istilah Sunda ngagodober lah. Tapi ini jadi khilaf. Antara ada mengenal hadis ini, Allah tadi tidak akan melihat, tidak akan bicara, tidak akan menyucikan. 1 ini, orang yang musbil melewati batas ya kain hingga menyentuh tanah. Nah, ada yang mereka tekstual memahami hal ini. Siapapun orangnya, kalau sudah ya melampaui kainnya hingga menyentuh tanah, ini akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang menjelaskan apabila melampaui kain itu hingga menyentuh tanah dengan sombong. Iya, sombong. Karena sombong ini sudah jelas azabnya. Ya, yang disebut sombong siapa? 1, batratul haq, tidak mau menerima kebenaran. Dan nas, melecehkan manusia yang lain. Nah, sedangkan kalau kita tekstual, kita dikasih celana, ditakdirkan atau seseorang dikasih celana oleh orang yang cukup habis lebaran misalkan atau hari-hari biasa, kemudian ketika dipakai melampaui mata kakinya ke bawah. Kira-kira apakah mereka kalau dipakai Allah akan melakukan hal sama? Tidak akan melihat, tidak akan bicara, tidak akan menyaksikan, dan azab yang pedih. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Tapi kalau dia benar menyelisihi, ya, karena ini orang Arab dulu sombongnya luar biasa. Dengan jubahnya sampai ke lantai. Itu seperti itu. Kebiasaan Arab Quraisy itu, orang-orang musyrik itu begitu. Nah, kita dilarang semacam itu. Itu menurut hujah yang kedua. Kembali kepada Anda masing-masing. Pemikiran Anda sampai sejauh mana. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala semudah itu menyiksa orang hanya gara-gara diberi kain, dipakai, kemudian mendapat azab yang pedih dan tidak mendapatkan nilai? Kalau kita masuk ke wilayah sombong, jelas itu kita mengerti. Tapi kalau ini ditakdirkan juga orang dikasih kain sama seorang tetangga, kemudian tidak ada uang untuk menjahit, memotong ke tukang jahit. Kalau alasan kenapa nggak dipotong? Untuk sehari-hari makan pun. Dan mungkin antum juga bisa melihat orang-orang yang tidak beruntung memakai celana seperti apa. Asal pakai aja. Ya, ini. Maka kita hormati siapapun mereka, saudara kita memahami hal ini. Tapi Allah yang maha tahu getar hati kita. Kenapa? Ini jadi poin buat kita. Di dalam hadis sahih mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak akan melihat rupamu. Ganteng, berjenggot, berkumis, mancung, pesek, ya, glowing, penuh jerawat, tidak akan melihat itu Allah. Allah juga tidak melihat pakaianmu, entah jubah, entah gamis, pakaian takwa, jas, apapun, tidak akan dilihat. Kalau begitu Allah tidak melihat pakaian, walaupun nggak godober secara tidak langsung melampaui mata kaki, tidak akan dilihat. Apa yang dilihat Allah? Allah akan melihat hatimu dan amalmu. Catat itu. Hadis sahih itu. Maka ini yang mematahkan itu menurut saudara-saudara. Dan kita imani. Tapi saya tidak akan menjas. Kembali kepada antum. Mana agama ini harus dipahami. Harus diterima dengan akal sehat. Harus mengenal arah mana yang harus ditempuh. Itu untuk mencapai ridho dan ampunannya. Kembali, orang yang mengerti, maka Allah mewajibkan thalabul ilmi Allah fardhatun ala kulli muslimin.
Setiap muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Untuk ini menganalisis, memisahkan mana benar, hak dan batil, mana yang benar, yang lurus, mana yang sesat. Nah, ini. Jadi patokan kita, Allah melihat hati dan amal kita. Yang akan nanti dihisab adalah bukan pakaian, kecuali dari barang haram, sebagai bukti. Tapi apa yang kita konsumsi, itu. Ini barang haram, barang halal. Itu juga akan. Tapi Allah melihat amal untuk menentukan kebaikan, kebajikan hati, ikhlas atau tidak. Pamer, kibar, sombong, atau ingin popularitas, ingin terkenal, mendapat karena memberi ini dan itu, termasuk kurban. Ini kemana arahnya? Hati. Allah bukan melihat darahnya, daging untanya, takwanya itu, takwa ada di dada, kata Rasulullah SAW. Berarti hati ini yang akan bertanggung jawab. Mana di dalam surat Al-Isra sudah jelas. Wala taqfu ma laysa bihi ilmun. Inna sama wal basar wal fuadu kula. Janganlah engkau mengikuti arah yang tidak tahu pengetahuan tentang itu. Itu menjadi keberadaan ilmu. Karena mata, telinga, dan hati diminta tanggung jawabnya. Nah, untuk menganalisis ini hati, arahnya kemana? Hadis. Maka perlu komunikasi dengan orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, kita juga jangan menutup diri pendapat. Jika kita membedah masalah Al-Quran, harus bening hati. Jangan kita condong ke atribut A, B, C, D, tapi harus condong kepada Allah dan Rasulnya. Membedah apapun, sampaikan. Ini hak. Tidak seperti sekarang, kedoliman didukung, tapi predikatnya ulama. Bagaimana? A'udzubillah min dzalik. Nah itu, nasnya udah jelas itu. Ya, semua udah tahu, orang awam pun mengenal. Maka netizen begitu menghujat habis-habisan. Sudah tidak bernilai di hadapan mereka sekarang. Walaupun bukan asal bunyi, mereka tahu, mendengar dari ustaz-ustaznya bahwa kekeliruan sekarang itu mendukung kedoliman. Ada. Nah, alhamdulillah. Nah, mari kita tetap tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita tidak ingin termasuk tadi. Ya. Nah, itu sampai mengatakan seperti itu. Jadi Abu Dzar menjelaskan siapa mereka. Lalu ada juga hadis yang memang terbilang panjang. Tidak saya akan bacakan teks hadisnya secara bahasa, tapi maknanya waduh mencakup sangat luas. Masih dari Abu Dzar, diriwayatkan Imam Abu Dawud, sama dengan yang tadi. Dijelaskan di sini Abdul Ahmas bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, telah sampai hadis Rasulullah SAW kepadaku yang bersumber dari engkau." Hadis apa sih itu? Kalau bahasa kita seperti itu. Abu Dzar bertanya, "Aku tak akan mendustai atas nama Rasul. Aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 kelompok yang dicintai Allah dan ada 3 kelompok yang dimurkai Allah." Abu Ahmas bertanya, siapa saja yang mereka dicintai Allah itu? Abu Dzar menjawab, pertama, seorang lelaki yang menghadapi musuhnya untuk memberi jalan bagi teman-teman pasukannya dengan menjadikan poros penghalang pasukan musuh hingga ia gugur atau dapat membela kemenangan. Mendapatkan kemenangan untuk teman-teman seperjuangan. Jadi artinya jika ada seorang lelaki kemudian berhadapan dengan musuh, kan dulu begitu. Tidak seperti sekarang dari jarak jauh pakai nuklir apapun senjata, tidak. Dulu perang berhadapan pedang, masing-masing kuda didapat. Ada seorang berani menerobos ke depan, memporak-porandakan fokus mereka, konsentrasi mereka. Lalu dia terbunuh, gugur. Itu yang Allah cintai. Atau mendapatkan kemenangan, selamat setelah diporak-porandakan. Lalu teman-temannya membangkitkan semangat sebagai motivasi untuk mereka. Itu Allah cintai. Yang kedua, suatu kaum yang melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Ya, tapi rindu ingin menyentuh tanah. Ya katakanlah kalau dulu mungkin membelah laut dengan kapalan, membelah laut perjalanan yang jauh itu belum ada pesawat kalau dulu, bisa perahu ya begitu perjalanan. Tapi karena lamanya dalam perjalanan dia ingin rindu
menyentuh tanah. Lalu beristirahatlah, ditakdirkan Allah mereka itu semua. Kelelahan, mungkin semua mereka tertidur, kecuali yang satu. Ini yang satu ini yang dimaksud ini, yang dapat cinta Allah. Lalu dia bergegas wudhu, melakukan sholat. Sebagai sholat diwajibkan kepada dia. Setelah dia sholat, menunggu keberangkatan lagi, lalu mereka membangunkan teman-teman yang kelelahan itu, tentu untuk melakukan kewajiban. Itu dicintai Allah. Nah, sudah jelasan sama Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu juga ada yang ketiga. Seorang lelaki yang mempunyai tetangga yang selalu menyakitinya, mengganggunya, tapi sabar. Sabar di sini tentu diam, tapi mengingatkan dengan kata yang lembut. Kedua, mungkin intonasinya ditingkatkan, tapi tetap aja mengganggu, menyakiti, merendahkan karena dia takdirkan belum beruntung hidup. Atau sisi lain yang dianggap diremehkan oleh tetangganya. Dia terus bersabar hingga ruhnya berpisah dengan jasadnya, atau ditakdirkan mereka berpisah karena kematian, atau juga berpindah, ditakdirkan Allah tempat. Tetap bersabar, tidak ada dendam di hatinya, itu juga dicintai Allah. Nah, itu. Lalu Abul Ahmas bertanya lagi, kalau yang dimurkai Allah siapa saja? Katanya. Itu ya. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ini catatan. Pedagang yang suka bersumpah demi melariskan dagangannya. Demi Allah ini, aduh Pak, maaf Bapak nawar segitu belum sampai sih. Ya, belinya juga ini. Padahal sudah ada kandungan pahala, maaf, keuntungan di situ. Nah, di situ cara-cara. Oh, ini bagus Pak, mereknya luar negeri. Luar biasa kualitasnya. Padahal itu buatan lokal. Sampai sumpah demi Allah juga. Kan itu pedagang. Seperti itu yang bersumpah. Lalu juga orang yang miskin sombong. Wah, ini udah miskin sombong lagi. Sombong mana tadi yang masuknya? Bisa juga sombong dalam ungkapan kata-kata, merasa tinggi hati, bisa agul kupayung butut misalkan. Oh, saudara saya jadi pejabat, saudara saya kaya raya di anu-anu. Padahal dia hidupnya ya mungkin hanya pas-pasan atau kurang dari itu. Tapi kebiasaan sombongnya luar biasa. Dan tadi tidak mau sholat, apalagi melakukan berbaik kebaikan yang dianjurkan Allah, saum juga enggak ya. Lalu bikin sendiri hadis. Ada satu ungkat cerita yang memang ini aneh lah, bukan aneh barangkali. Kita juga bisa tersenyum sih. Ketika saya ngaji di tempat ya, jamaah satu tempat, ada Pak Haji bilang, begini, Abu, karyawan saya ditegur malah ngomong gini, membalik. Saya bilang gini, Jumatan istirahat dulu, nanti lanjutkan pekerjaan itu, ayo. Ya. Apa bilangnya? Pak Haji sih senang, sholat kesana kemari pergi, kan kekayaan udah di mana-mana. Saya kalau nggak kerja nggak makan Pak Haji. Coba. Ini manusia sombong itu seperti itu. Tidak menerima kebenaran, bateruhan. Ya, bukan melecehkan orang tentu. Dia tidak mau. Pak Haji senang katanya. Nggak ada berpikir ini dan itu. Pantas mau sholat kemanapun juga, pergi dimanapun ngaji bisa. Kalau saya kalau nggak kerja nggak makan. Nah ini perasaannya itu seperti benar apa diucapkan mereka itu, cuma kita hanya tersenyum. Nah itu sebagai gambaran. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, orang yang miskin sombong, dimurkai Allah. Beda lagi dengan miskin sabar, tawakal, menerima ridho, rela apa yang dibagi Allah. Ini luar biasa baik. Lalu ketiga, orang yang kikir, yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Jangankan yang kikir, orang yang biasa aja menyebut-nyebut yang telah diberikannya, kalau sudah jelas rugi. Bahkan Allah tadi tidak akan melihat di hadis yang lain tentang orang-orang yang barangkali itu yang bisa sampaikan, karena waktu sudah mau habis. Tapi mohon dengan syarat, mudah-mudahan di antara antum yang memiliki kelimpahan harta, kami masih mungkin memerlukan bantuan untuk Masjid Al-Qudwah. Sebentar lagi ya finishing. Nah ini hasil antum juga andil di dalam baru 80%. Mudah-mudahan ridho Allah sudah ada ya di situ, Kris. Ya bagaimana? Mudah-mudahan ridho Allah tetap ya, karena Anda sudah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Anda sudah termasuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita berharap semua dicintai Allah, dicintai sepenuhnya sebagaimana digambarkan
dalam hadis tadi, dan moga-moga dijauhkan kita termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.